نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla berikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa kembali duduk dalam majelis dari majelis ilmu yang tentunya kita berharap agar Allah Azza wa Jalla memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan duduknya kita di majelis ilmu, iman kita semakin kuat, semakin bertambah. Rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla semakin kuat dan besar, serta agar Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita menuju surga yang kita rindukan dan kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada pembahasan tentang al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat. Pembahasan yang terakhir kita sudah menyebutkan nama-nama malaikat secara perkelompoknya. Kita sebutkan ada 6 pada pertemuan yang lalu, Az-Zabaniyah, kemudian Al-Mu'aqqibat, kemudian juga Al-Hafazah, kemudian As-Safarah dan Al-Karrubiyun serta As-Sayyahun. Ini nama kelompok-kelompok malaikat. Kemudian sekarang wa amma asma'ul afradi minhum, nama-nama malaikat secara perorangan. Yang pertama adalah Jibril, wa huwa aminul malaikah wa muqaddimuhum wa ra'isuhum, pemimpinnya para malaikat, penghulunya para malaikat. Begitu sering Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Jibril di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim serta dalam sunnah-sunnah yang sahih yang menyebutkan tentang Jibril alaihi salam yang turun membawa wahyu, tugas yang paling mulia,
yang diemban oleh malaikat Jibril alaihi salam, membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya adalah risalah, risalah kenabian, kerasulan, syariat Islam. Allah berbicara tentang Jibril dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 97. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril. Kemudian juga pada ayat berikutnya Allah mengatakan, "Man kana aduwwan li Jibril, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi para malaikatnya, bagi para rasulnya, bagi Jibril dan bagi Mikail, sesungguhnya Allah musuh atas orang-orang kafir. Jadi nama malaikat yang pertama yang kita imani adalah Jibril, yang penyebutannya ada beberapa penyebutan. Ada beberapa penyebutan yang datang dalam riwayat al-mutawatirah, dan ini kaitannya dengan qiraah. Penyebutan yang pertama adalah Jabrail. Jabrail. Wahia qiraatul Kufiyan, Hamzah wal Kisai. Ini qiraah dari dua imam ahli qiraah yang bernama al-Imam Hamzah dan al-Imam al-Kisai. Jibril dibaca dengan Jabrail. Ini qiraahnya Hamzah dan al-Kisai. Kemudian qiraah yang kedua Jabrail. Yang tadi ada ya-nya, Jabrail. Ya, Jabrail. Perhatikan, saya ulang dengan baik. Yang pertama Jabrail. Jabrail. Ada ya-nya. Maunya kita ngaji pakai papan tulis ini pada aja. Tulis, ya. Baik. Kemudian yang kedua apa? Jabrail tanpa ada ya. Ini qiraah dari Syu'bah an Asim. Qiraah Syu'bah dari Asim. Yang ketiga Jibril. Ini yang ma'ruf. Apa? Jibril. Dan ini qiraah Asim, qiraah Nafi', qiraah Nafi', qiraah Abu Amr, ya, Ibnu Amir, dan qiraahnya Hasim yang populer. Makanya dalam ayat yang tadi, "Qul man kana aduwwan li Jibril." Qiraah kita di qiraah Hasim. Hafaz an Asim. Sudah berapa? 3. Ulang Abu Mikdad. Jabrail. Terus terus Jibril. Baik. Yang keberapa? Yang keempat Jabril. Jabril. Ini qiraah Ibnu Katsir al-Makki. Jadi bisa antum sebut dengan bahasa, dengan penamaan-penamaan ini. Ini semuanya bahasa yang benar, penyebutan yang sahih. Jabrail, Jabrail, Jibril, Jabril.
Ini qiraah Ibnu Katsir al-Makki. Yang kelima dan yang terakhir, ya, ini qiraah atau nama yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakannya dengan Jabrail, dengan ra yang panjang, Jabrail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Aisyah, ketika beliau ditanya tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuka salat malamnya, apa doa iftitah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma rabba Jabrail. Allahumma rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah, sampai akhirnya. Ini 5 nama Jibril dalam beberapa qiraah. Yang semua penamaan ini adalah penamaan yang sahih. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menamakan Jibril alaihi salam, menamakan Jabrail wa Jibril wa Jabrail dengan nama yang lain di dalam Al-Quranul Karim, dengan nama Ar-Ruh. Ini nama yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Para malaikat naik kepadanya dan ruh, siapa? Jibril. Kemudian juga dalam surat An-Naba ayat ke-38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari di mana malaikat Jibril dan para malaikat bersaf, berdiri di hadapan Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, di antara malaikat yang disebutkan namanya secara person, Mikail. Wa huwal malakul muwakkalu bil qatr. Malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Namanya Mikail. Di antara dalilnya ayat yang tadi, Al-Baqarah ayat ke-98. Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Katakan wahai Muhammad, siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya, para rasul-rasulnya, musuh bagi Jibril dan bagi Mikail, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla musuh bagi orang-orang kafir. Kemudian juga dalam doa yang tadi, doa yang dibaca oleh Nabi ketika memulai salat malam, Allahumma rabba Jabrail wa Mikail. Baik. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Mikail ada 3 nama yang warid di dalam qiraah. Yang pertama Mikal. Wahia qira'atu Abi Amrin wa riwayatu Hafs an Asim. Ini juga ada dalam Al-Quran kita, dalam qira'ah kita. Qira'ah Hafs dari Asim. Jadi riwayat kita ini apa para jamaah? Riwayat apa? Hafs dari Asim. Dibaca dengan apa? Mikal.
Kemudian yang kedua, Mikail dalam hadis yang tadi, hadis Muslim. Kemudian yang ketiga, qiraah Nafi', Mikail. Apa bedanya dengan yang kedua? Yang kedua, Mikail, ada ya-nya kan? Nah, sedangkan yang ketiga ini tidak ada ya-nya, Mikail. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan malaikat Mikail, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini adalah riwayat yang maqtu', artinya riwayat yang datang dari tabi'in, dari Alqamah ibn Marsad, dari Abdurrahman. Beliau mengatakan, yudabbirul umura arba'atun, ada 4 malaikat yang mengatur urusan. Ada 4 malaikat yang mengatur urusan. Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa malakul maut. Jibril, Mikail, kemudian Israfil, dan malaikat maut. Fajibril ala rih wal junud. Jibril katanya mengatur angin dan pasukan. Wa Mikail ala al-qatri wan nabat. Mikail mengatur hujan dan tumbuhan. Wa malakul maut yaqbidul arwah. Malakul maut yaqbidul arwah. Malaikat kematian mencabut nyawa. Wa Israfil yuballighuhum ma yu'maruna bihi. Sedangkan Israfil menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Baik. Ini riwayat yang maqtu'. Artinya riwayat yang sampai hanya kepada tabi'in. Kemudian, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, yang ketiga adalah Israfil. Disebutkan di dalam nas dan dalil adalah Israfil. Apa tugasnya Israfil? Malakul muwakkalu bin nafkhi fis sur. Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Jadi lihat ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kita sering mendengar kata Jibril, Jabrail, Israfil, wa Mikail. Ibnu Abbas menyebutkan kata il, anna kulla ismin fihi il. Kata il ini bahasa Ibrani, menunjukkan mu'abbadun lillah, menunjukkan nama penghambaan bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kata il menunjukkan apa? Mu'abbadun lillah, penghambaan bagi Allah. Sebagian mereka mengatakan, ketika ahli tafsir membahas masalah ini, kata il maknanya Allah. Apa itu il? Allah. Kata Jabr. Ini kan Jibril, Jibr, wa Mik, wa Israf, dalam bahasa Ibrani apa artinya? Abd. Maka ketika kita mengatakan Jibril, wa Israfil, wa Mikail, apa artinya? Abdullah. Paham para jamaah? Ini pengajian ini agak sedikit ribet ini para jamaah, tentang pembahasan ini. Saya ulang, kata il apa? Kata Ibnu Abbas menunjukkan nama penghambaan bagi Allah. Kata il itu ambil dari kata maknanya Allah. Kata Jibr, Mik, ya, kemudian apa?
Israf ini menunjukkan apa? Ta'bid, abdun. Jadi ketika kita digabungkan Jibril, kemudian Israfil, Mikail, apa artinya? Abdullah. Jelas para jamaah? Baik. Kemudian nama yang berikutnya Malik. Ada Abdul Malik. Ya. Abdul Malik. Kalau Al-Malik itu nama Allah yang maha menguasai segala sesuatu, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Malik tanpa alif lam ini adalah nama ismu khazinin nar, nama penjaga neraka. Allah sebutkan namanya di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-77. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik, hendaklah Rabbmu memberikan keputusan kepada kami. Qala innakum makithun. Malik menjawab, sesungguhnya kalian akan menetap di dalam api neraka. Dan Malik ini yang menyalakan api neraka, ikhwatul iman. Allah tugaskan dia untuk menyalakan api neraka. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitul lailata rajulaini atayani," aku bermimpi aku didatangi oleh dua orang. Alladhi yuqidun naru Malikun khazinun nar, yang menyalakan api neraka adalah siapa? Malik, penjaganya neraka. Wa ana Jibril wa hadha Mikail, aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Baik, nanti akan datang penjelasan tentang penjaga neraka, pemuka penjaga neraka itu berapa banyaknya? 19. Nanti akan datang penjelasannya. Kemudian yang memegang ya tali kekang api neraka itu nanti 70.000 ya malaikat pemegangnya. Nanti akan datang pembahasannya insyaallah. Kemudian yang kelima dan yang keenam, nama malaikat yang disebutkan dalam dalil Harut wa Marut. Huma ismani lil malakain ja'alahum Allahu fitnatan lil ibadi fi ta'lim as-sihr. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah Azza wa Jalla jadikan ujian bagi hamba. Bagaimana dia menjadi ujian? Mengajarkan ilmu sihir. Sedikit berbicara tentang siapa? Harut wa Marut. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 102. Allah katakan wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah kufur, akan tetapi syaitan-syaitan tersebut yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Perhatikan. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut di negeri Babilonia. Keduanya tidak mengajarkan sihir kecuali mengatakan innama nahnu fitnatun, kami ini ujian. Saya ajarkan kalian, tapi saya ini adalah ujian dari Allah. Fala takfur, jangan melakukan kekufuran. Jadi ini dua malaikat yang diturunkan ke negeri Babilonia sebagai ujian bagi manusia pada saat itu, dan Allah berikan kemampuan untuk mengajarkan ilmu apa? Ilmu sihir.
Maka disebutkan oleh para ulama tabi'in, di antaranya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri tentang dua malaikat ini, kana malakaini minal malaikah fa uhbita li yahkuma bainan nas. Keduanya adalah malaikat yang diturunkan untuk menegakkan hukum yang adil di antara manusia. Jadi di antara yang mengajarkan sihir itu para setan dan dua malaikat ini. Tapi malaikat ini mengatakan apa? Hah? Apa katanya? Kami adalah ujian. Maka para ahli tahqiq menyebutkan, di antaranya Imam Al-Qasimi menyebutkan, kedua malaikat ini mutadahiraini bis salahi wat taqwa fi Babil. Mereka apa istilahnya? Menampakkan berwujud, apa istilahnya? Apa bahasanya? Bahasa Indonesianya para yang bingung saya membahasakannya. Berwujud rupa begitu? Berubah, berparas, berubah wujud. Nah, ini dia yang pas. Berubah wujud. Jadi Allah berikan kemampuan kepada malaikat itu apa? Al-qudratu ala tashkil. Berubah wujud. Dua orang lelaki yang menampakkan kesalihan dan ketakwaan. Nah, pertanyaan para jamaah, kenapa kedua malaikat ini mengajarkan sihir? Ujian. Allah jadikan sihir ujian bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Sebagaimana kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Wa kadzalika ittaba'a al-yahud as-sihr alladhi unzila 'ala al-malakain al-kainain bi ardi Babil." Demikian juga orang-orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat ini. Siapa? Harut dan di daerah negeri Babilonia. Min ardil Iraq, yang ada di negeri Irak. Anzala alaihim as-sihr imtihanan wa ibtilaan min Allah li'ibadihi. Allah turunkan melalui keduanya sihir sebagai ujian, cobaan, fitnah bagi hamba-hambanya pada saat itu. Baik. Ada kisah disebutkan oleh para ulama, Harut dan Marut ini malaikat yang dihukum oleh Allah katanya karena melakukan zina, ya, mabuk dan membunuh. Ini kisah Israiliyat yang tidak boleh diyakini, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir. Tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah ini. Hanya nas Al-Quran ini saja yang sahih. Tentang apa? Keduanya adalah malaikat yang Allah turunkan untuk mengajarkan apa? Sihir sebagai ujian dan cobaan bagi, hanya sebatas itu. Yang lebih kita tidak tahu. Yang sisanya adalah bersumber dari apa? Israiliyat yang kita tidak bisa pastikan kesahihan dan keabsahannya. Jelas pada jamaah? Yang keberapa? Yang ketujuh dan yang kedelapan. Namanya Munkar wa Nakir. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah, "Idza qubira al-mayyit," jikalau seorang mayit dikuburkan, "atahu malakani aswadani azraqan," dia akan didatangi oleh dua malaikat yang hitam legam berwarna biru. Saking hitamnya berwarna biru. Yuqalu li ahadihim al-munkar wal akharu an-nakir. Dinamakan salah satu dari duanya adalah munkar dan salah satu yang lain adalah nakir. Nah, ini nas yang menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya malaikat munkar wa nakir ini tugasnya adalah sebagai fitnah. Apa arti fitnatul qabr?
Sudah saya sampaikan, fitnatul qabr wa azabul qabr itu beda, ya kan? Saya sampaikan di tempat ini. Apa makna fitnah? Pertanyaan. Su'alul malakain. Pertanyaan dua malaikat Munkar wa Nakir kepada orang yang mati. Sedangkan azab itu siksanya. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. 9 di antara nama yang Ar-Ra'd. Tapi ini hadisnya diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Suara apa? Afwan. Kilatan apa? Suara petir itu. Atau kilatan petir itu. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Ar-Ra'd, orang Yahudi bertanya, apa itu Ar-Ra'd? Nabi SAW menjawab, malakun minal malaikah, ya, muwakkalun bis sahab. Malaikat dari malaikat yang ditugaskan untuk mengurus awan. Ma'ahu makhariq, bersamanya pengoyak dari api. Yasuqu biha as-sahabu haitsu syaa Allah, yang dengannya ia mengatur dan menggiring awan, memindahkan awan sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Memang hadis ini terjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama kita. Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Tapi sebagian para ulama mengatakan ini hadis yang mungkar. Hadis yang tidak sahih. Maka kata Ar-Ra'd itu suara guntur itu. Al-Barq itu adalah apa? Kilatannya. Maka Nabi ditanya oleh orang-orang Yahudi ini tentang siapa? Ar-Ra'd. Siapakah Ar-Ra'd? Nabi menjawab, malaikat dari seorang malaikat dari malaikat yang ditugaskan untuk mengurus awan. Ala kulli hal, ini beberapa nama yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian di antara nama malaikat yang masyhur adalah Ridwan. Tapi ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan namun masyhur di kalangan para ulama. Ya. Kemudian siapa? Israel. Iya kan? Baik. Namun ini penamaan yang tidak ada nas secara jelas dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga ada nama malaikat yang lain. Yang keberapa jadinya? Ya, taib. Malaikat maut. Malaikat kematian dibahasakan dengan malakul maut. Sebagaimana Allah katakan dalam surat As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Katakanlah Muhammad, ya, malaikat kematian yang Allah utus kepada kalian untuk mencabut nyawa kalian. Ya. Ini nama yang warid. Adapun Israel, ya, yang disebut sebagai apa? Ya, malaikat kematian pencabut nyawa, ini tidak ada dalil secara tegas dalam masalah ini. Pertanyaan para jamaah, ini pertanyaan bagi antum, faidah. Apakah boleh kita menamakan anak dengan nama malaikat? Hanya mungkin antum yang punya ilmu tentang masalah ini. Ya. Samsul. Kira-kira dulu. Hah? Allahu a'lam. Ada dua pendapat para ulama dalam masalah ini. Hukum menamakan anak dengan malaikat. Yang pertama, yukrah, dimakruhkan memberikan anak kita nama dengan nama malaikat seperti Jibril, Mikail,
Pendapat ini dipegang oleh Imam Al-Baghawi, menukilkan dari Umar bin Khattab. Kemudian juga pendapat ini dipegang oleh Imam Malik. Ya. Mereka mengatakan hukumnya Pendapat yang kedua hukumnya adalah la ba'sa fi tasmiyatil adamiyina bil malaikah bal huwa mustahab. Boleh menamakan seseorang dengan nama malaikat. Apa hujjah mereka? Hujjah mereka adalah sebagaimana disunnahkan menamakan diri dengan nama-nama orang-orang soleh dan para nabi, demikian juga menamakan diri dengan malaikat, karena mereka adalah hamba-hamba pilihan. Nah, ini hujjah mereka. Dalilnya juga dalam Sahih Muslim. Ya. Apa kata Nabi SAW? Innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum. Mereka orang-orang yang memberikan nama dengan nama para nabi dan orang-orang salih sebelum mereka. Nah, karena para nabi dan orang salih adalah orang-orang pilihan, maka dikiaskan dengan para malaikat. Perhatikan poin penting. Tapi jangan menamakan anak wanita dengan nama malaikat. Contoh, jangan menamakan anak wanita kita dengan nama malak atau malakah. Kenapa? Karena orang-orang musyrik mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah Azza wa Jalla. Agar kita jauh dari menyerupai orang-orang musyrik, sehingga kita diharamkan untuk menamakan anak-anak wanita kita dengan nama para malaikat. Baik. Poin berikutnya, adadul malaikah. Berapa jumlah malaikat? Samsul. Hah? Luwe. Luwe gati. Ini jawaban cari aman. Berapa banyaknya? Oh, Lui. Harry, kira-kira Harry? Kalau antum ingat pembahasan minggu lalu, insya Allah, ketika kita membahas di antara nama malaikat itu adalah junudur Rabb, bala tentara Rabb. Jumlah malaikat dari dua sisi. Secara umum, dalil-dalil menunjukkan jumlah para malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, jawaban Abu Mikdad, luwih pokoknya. Tapi jawaban itu kurang pas. Jawaban yang pas adalah tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla, sebagaimana surat Al-Mudaththir ayat ke-31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah bala tentara Rabbmu kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian juga hadis Isra wal Mi'raj, ketika Nabi SAW diperlihatkan Baitul Ma'mur, yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Setiap hari masuk ke dalamnya salat 70.000 malaikat setiap hari. Ada yang hitung berapa jumlah hari semenjak Nabi Adam sampai saat ini? Tidak ada. Setiap hari masuk berapa? 70.000 malaikat yang tidak keluar lagi darinya. Disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali siapa? Rabbul Alamin. Adapun secara terperinci, yang pertama ada namanya malaikat hamalatul arsh, malaikat pemikul arash. Pertanyaan ini, mana Syam?
Syam. Berapa jumlah malaikat pemikul arasy? Hah? 6. Kira-kira atau bagaimana? Yang ngira-ngira ini. Abu Faris. 8, Masya Allah. Jawabannya adalah berapa? 8. Ini jumlahnya ikhwatul iman. Jumlah malaikat pemikul arasy itu berapa? 8. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Haqq ayat 17. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan yang memikul arasy Rabbmu pada hari itu adalah berapa? 8 malaikat. Subhanallah. Dan besarnya malaikat ini yang memikul arasy ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Uzina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh." Aku diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla menyampaikan tentang sifat fisiknya malaikat dari malaikat pemikul arasy. Innama baina syahmati uzunaih ila atiqihi masiratu 700 am. Perhatikan. Innama baina syahmati uzunihi, jarak antara daging telinganya ini, ila atiqihi, sampai pundaknya ini. Nah, dari sini pundak. Ini hanya sebentuk gambaran pendekatan dari Nabi SAW. Perjalanan 700 tahun. Jumlahnya berapa? 8. Ya, cuma Nabi SAW gambarkan kita. Coba membayangkan saja. Kita nggak sanggup membayangkan antara daun telinga sampai pundaknya berapa? 700 tahun. Baik. Kemudian malaikat, biar selesai pembahasan ini. Sebenarnya masih banyak, panjang pembahasan, tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk juga menjaga neraka jahanam, khazanatu jahannam, penjaga neraka. Jumlahnya berapa? Alaiha 19. Dalam surat Al-Mudaththir jumlahnya 19. Pemukanya 19 orang. Dan neraka jahanam itu, ya, sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Muslim, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat dengan memiliki kekang sebanyak 70.000 kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Setiap satu kekang terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. 70.000 kali 70.000 berapa? Itu yang ditanyakan sama Pak Sokoco pada pertemuan yang sudah lalu itu. Berapa? 4 juta berapa itu? Nah, coba saya buka kalkulator dulu pada jamaah. Ya. La ilaha illallah. 70.000 kali 70.000 sama dengan berapa kira-kira ini? 4.900.000.000. Itu hasil kalkulator saya itu. Ya? Ya. Segitu jumlah malaikat yang apa? Yang menarik neraka jahanam itu. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah, si panjang sebenarnya pembahasan tentang beriman kepada malaikat ini. Ya, ada kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar itu judulnya Alamul Malaikah.
Andai kata mungkin kita bahas kitab itu cukup untuk pembahasan 1 tahun 2 tahun baru dia habis. Kalau kita bahas dengan pelan-pelan tentang beriman kepada malaikat, namun ini yang bisa kita ambil, mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan kita azan dulu baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Silakan bertanya. Samsul. Baik. Pertanyaannya, dahulu kita diajarkan tentang malaikat raqibun wa atid. Jadi pertanyaannya tentang ayat dalam surat Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang terucap kecuali di sisinya ada raqib wa atid. Apa tafsiran para ulama tentang ayat ini? Kata Imam Ibnu Katsir, illa man yuraqibuha mu'taddun lidzalika yaktubuha la yatruku kalimatan wala harakah. Artinya di situ bukan nama malaikat, tapi di situ menyebutkan malaikat yang tugasnya adalah raqib, yang mengawasi manusia, malaikat yang mengawasi manusia dan mencatat segala gerak-gerik ucapan dan perbuatannya.
Paham Samsul? Nah, itu maksudnya. Bahkan disebutkan dalam beberapa tafsiran ayat ini, bahkan diam kita saja dicatat oleh malaikat. Malaikat yang disebut apa? Yang disebut sifatnya apa? Raqibun, yang selalu mengawasi dan mencatat. Jelas? Allah Ta'ala wa'ala. Udah silahkan. Kalau ini waktu pembelahan dada Rasul itu ada tidak disebutkan malaikat yang mengajar beliau dari pembelahan? Wallahu a'lam. Tidak ada nas yang secara jelas yang menunjukkan itu. Namun yang ditugaskan adalah malah malaikat yang membelah dadanya, membersihkan jantung dan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah malaikat yang memegang dan yang lainnya saya tidak tahu secara persis. Allah taala a'lam. Ada dalam sebuah bab masuk sirik seseorang yang menginginkan dunia dengan amalan. Orang yang terjatuh dalam dunia sudah jelas. Begitu juga dengan orang yang beramal dengan tujuan dunia semata. Orang yang berjihad ingin mendapatkan hartanya. Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang beramal 50-50? Ada tujuan karena Allah dan berharap juga balasan dunia. Bagaimana orang yang beramal 50-50? Ya. 50% karena Allah, 50% karena dunia. Dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas ikhlasnya. Semakin sedikit keikhlasan, maka semakin besar pahalanya. Semakin sedikit keikhlasan, semakin sedikit pahala yang didapatkan. Semakin besar persentase ikhlas, maka semakin besar pula pahalanya. Maka ada amalan yang tidak layak kita berharap dunia. Ya. Contoh masalah solat. Tidak ada dalam dalil-dalil menyebutkan bahwasanya solat dengan solat itu Allah Azza wa Jalla akan dengannya membuka pintu keluasan rezeki bagi kita. Ya, sehingga kita mengatakan saya mau solat agar rezeki saya lancar. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar di atas perintah itu dan kami yang memberikan kau rezeki. Artinya di situ agar kita ini punya keyakinan ketika kita tidak salat, ketika kita akan menunaikan salat, seolah-olah salat itu akan mengurangi rezeki kita. Enggak, salat itu enggak pernah mengurangi rezeki. Jatah rezeki itu sudah ada para jamaah. Tidak akan dikurangi dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih ibadah salat. Nah, sekarang orang-orang yang beramal ya murni karena dunia, ini tidak layak dari seorang mukmin. Hanya layak dari orang-orang munafik. Orang mukmin pasti ada persentase keikhlasan dalam hatinya. Tapi orang munafik selalu setiap amalannya itu karena dunia. Orang mukmin antara itu kadang-kadang dunia, kadang-kadang ikhlas, terus begitu. Akan terombang-ambing, dia berusaha melawan riyanya, sum'ahnya dan yang lainnya. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, ikhlas ini berat, ikhlas ini sulit. Semakin sulit apabila kita tidak menjalani sebab-sebabnya dan kiat-kiatnya. Ikhlas ini berat. Ikhlas ini sukar. Tambah sukar apabila kita menerjang pintu-pintu riya dan sum'ah. Mana contohnya sedekah selfie? Jangan lupa videoin. Jangan lupa catat, sebut nama saya di sana. Jadi keikhlasan itu sulit dan berat. Maka kalau kita beramal karena Allah 50%, dunia 50%,
maka ini menunjukkan terlalu besar porsi dunia dalam hati kita. Berarti menunjukkan apa? Besarnya porsi dunia dalam hati. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Akhiri. Hah? Dajjal. Raja. Derajat terus? Derajat. Masalah qiraat, pertanyaan masalah qiraat. Itu pertanyaannya. Yang pertama tadi derajat. Baik. Nah, derajat manusia akan semakin mulia dengan ketakwaan. Itu tolak ukur derajat. Ya. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling tinggi derajat kemuliaannya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi khotal liman azani Allah wa iyyakum. Adapun ya malaikat tentu mereka adalah hamba-hamba yang mulia, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat amalan kita. Allah sifati dengan sifat kemuliaan. Manusia ini bisa mulia dan bisa tidak mulia, tergantung dari level ketakwaan mereka. Makanya Nabi SAW sering menyampaikan kepada kita amalan-amalan yang dengannya kita bisa mengejar untuk berdampingan derajat kita, dekat derajat kita dengan siapa? Rasul SAW. Contohnya sebagai pedagang misalkan, at-tajir saduqul amin, pedagang yang jujur lagi terpercaya, ma'as siddiqin, ma'an nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Nah, ini karena apa? Dia mulia dengan amalannya, dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas ini? Level manusia itu akan mulia dengan ketakwaan. Namun apabila dia mengikuti hawa nafsu, dia akan menjadi semakin hina. Bahkan Allah sebutkan lebih sesat dari apa? Binatang dalam Al-Quranul Karim. Apabila manusia ini tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, nas'alullah alaihi, semoga Allah melindungi kita dari sifat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang kedua masalah qiraah ini. Ya, qiraah ini mutawatirah. Berarti datangnya sumbernya dari siapa? Dari Rasul SAW. Dengan membaca dengan gaya seperti itu. Berarti Nabi pernah membaca dengan seperti itu. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam. Banyak sekali pertanyaan ini. Hukumnya seorang melepas cadar dengan alasan belum merasa pantas memakai cadar, padahal sudah bercadar bertahun-tahun, karena dengan alasan futur jadi ingin melepas cadar. Sedangkan si perempuan memiliki paras cantik. Dan bagaimana hukumnya seorang wanita memakai cadar tanpa tertutup alisnya, sedangkan ia masih memiliki alis yang tebal dan bisa menarik perhatian para lelaki? Apakah sebaiknya melepaskan cadarnya karena alasan tidak memakai cadar bandana yang tertutup alisnya? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memakai cadar wajib dalam madhab Syafi'i. Kata salah seorang ulama Syafi'i yang bernama Al-Qadhi Iyad, fahuwa fardun alaihinna bila khilaf. Berhijab diwajibkan, ya,
bagi para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil wajhi wal kaffain, pada wajah dan telapak tangan, bila khilaf fil wajhi wal kaffain, pada wajah dan kedua telapak tangan mereka. Fala yajuzu lahunna kashfu dzalik. Kalau istri Nabi semua tidak boleh menampakkan apa? Wajah dan telapak tangannya. Nah, adapun para wanita muslimah memang ada khilaf. Namun dalam madhab Syafi'iyah hukumnya adalah wajib. Perhatikan kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa uhibbu lil masyhurah bil jamal an tatufa wa tas'a lailan wa in tafat bin nahari sadalat thawbaha ala wajhiha aw tafat fi sitrin. Aku suka bagi wanita yang terkenal dengan parasnya yang cantik, hendaklah dia tawaf di malam hari agar tidak terlihat kecantikannya. Kalau dia tawaf di siang hari, dia julurkan ya jilbabnya untuk menutupi wajahnya, atau dia tawaf dalam keadaan menutup wajahnya. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya wajibnya bercadar dalam madhab Syafi'i. Makanya kata Imam Al-Juwaini, ma'attifaqil muslimin, disertai kesepakatan kaum muslimin ala man'in nisa'i minat tabarruji was sufuri wa tarqit tanaqqub, larangan bagi para wanita untuk tabarruj, membuka wajah mereka dan meninggalkan cadar. Berarti ya terlalu telat dia mengatakan ingin apa? Membuka cadarnya. Kenapa enggak dari awal saja? Sekarang alasannya apa? Karena futur. Dan cara yang benar pakai cadar itu harus dengan menutup apa? Ya, menutup seluruh wajahnya ini kecuali kedua matanya. Makanya para ulama kita, di antaranya ada ulama Syafi'i, Imam Ramli mengatakan diharamkan memandang wanita yang pakai cadar yang tidak nampak dari wajahnya kecuali kedua mata dan kantung matanya, terlebih jika ia cantik. Betapa sering kantung mata dari wanita yang cantik seperti belati yang menusuk hati para lelaki. Nah, pakai cadar aja tertarik, apalagi enggak. Nah, wallahu taala ala wa alam. Maka kalau pakai cadar sekalian apa, ditutup alisnya. Wallahu taala ala wa alam. Manusia diutus untuk dari kalangan malaikat dan jin qarin. Pertanyaan, kemana jin qarin dan malaikat pergi setelah kita mati, setelah kematian? Wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak memiliki dalilnya. Katanya penjaga pemikul aras ada 4 malaikat, tapi nanti kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Benar. Itu hadisnya dhaif. Yang menyebutkan ya sekarang 8 malaikat, kemudian nanti menjadi berapa? 8. Ini hadis yang dhaif. Allahu ta'ala ala wa ala. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Jumat yang disampaikan oleh Ustaz Didi Amarwan. Mantap. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan. Dalam laga FPS taktis tiada dua. Makin dalam pemahamanmu, makin seru permainanmu. 2 tim, 5 pemain per tim, 13 ronde menuju kemenangan. 1 nyawa per ronde. Pertahankan dan serang lokasi. Kumpulkan uang di sepanjang pertandingan, gunakan